wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Indriani, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 pada Universitas PGRI Palembang tahun 2022, Prodi Bahasa Indonesia, dengan nomor peserta PPG 2015026883532 dengan nomor induk mahasiswa PPG 20121720004. Hari ini tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan UKIM video pembelajaran dengan tema teks ceramah pada KD menganalisis struktur teks ceramah di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Kabupaten 4 Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Rel. Ibu, cek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Keterangannya? Sakit. Siapa lagi? Tapi Siapa? sudah. Ada suratnya ya? Ya. Ya. Oke, terima kasih. Kita mulai. Sudah siap, Nak? Siap. Tanah air
sisi namanya sisi. Satu lagi, apalagi yang dipakai untuk analisis? Struktur. Anda bisa sebutkan struktur ada berapa kemarin? Berdiri? Struktur apa saja? Struktur intrinsik dan ekstrinsik. Salah satunya struktur intrinsik apa? Ada tema, Oke, terima kasih. Alhamdulillah kalian sudah mengingat materi minggu yang lalu. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang tensi ceramah. Pernah dengar ceramah? Pernah. Pernah melihat ceramah? Pernah. Yang pastinya setiap pagi kena ceramah. Ceramah ini terdiri di 3.6 KD pengetahuannya, KD keterampilannya 4.6. KD 3.6-nya yaitu menganalisis struktur, menganalisis isi, struktur dan perasaan dari ceramah. Ceramah ini enak salah, hurufnya hilang satu. 4.6-nya mengkonsumsi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan ini adalah aspek perasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Untuk minggu ini kita masuk ke materi yang baru. Pernah dengar ceramah? Pernah dengar ceramah? Pernah. Bahkan setiap pagi kena ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah SWT telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Inilah ma'asyar muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayahsabul insanu an yutraka sudah." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Dan jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang, hewan. Mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak. Manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi.
Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwa tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah SAW dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku bari hada wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Siapa yang bisa menyimpulkan? Fauzan, boleh? Apa maksudnya? Baik, tujuan yang tadi itu tujuan hidup kita. Ya, kalau kita umat Islam itu berarti harus beribadah kepada Allah. Nah, perkenaan dari video yang kita tonton tadi, inilah materi yang akan kita bahas. Halo. Baik, apa itu ceramah? Oke, siapa yang bisa jawab dulu? Satu, boleh ngomong ini. Ya, ini. Ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan dan sebagainya. Kira-kira video tadi ada nggak pengetahuannya? Ada. Kira-kira ramai nggak? Ya. Ramai, ya baik. Nah, itulah yang disebut dengan ceramah. Selanjutnya, apa tujuan ceramah? Tujuan ceramah itu ada 6. Ya, yang pertama informasi, yang kedua persuasi, ketiga argumentasi, empat deskriptif, rekreatif, dan normatif. Nah, informasi itu apa? Bisa kalian baca? Ini. Oke, Pak Wi. Informasi itu menyampaikan informasi pengetahuan. Oke, yang persuasinya? Yang persuasi mengajak pendengar untuk mengikuti apa yang telah disampaikan. Ya, itu mengajak intinya. Baik, yang bagian terima kasih tadi argumentasi, argumentatif dan deskriptif, boleh satu baca? Argumentasi untuk Menyampaikan menyampaikan pendengar, deskriptifnya untuk menggambarkan. menggambarkan. Untuk menggambarkan itu maksudnya apa? Memberi gambaran. Ada yang bisa? Untuk menggambarkan itu apa? Memberikan gambaran. Seperti tadi itu, memberikan petunjuk. Iya kan? Kita itu harus ke jalan yang benar. Yang contoh video tadi, ya kan? Nah, yang namanya rekreatif. Nah, rekreatif ini adalah menghibur. Selain menyampaikan pengetahuan, juga untuk menghibur. Ada kan ceramah itu ada yang sifatnya lucu atau nanti sesuatu yang lainnya. Baik, yang terakhir naratif. Naratif ini menceritakan sesuatu. Yang tadi video tadi menceritakan apa? Berarti tujuan ceramah ini ada di dalam video tadi yang kita sampaikan atau kita tonton. Baik, selanjutnya ini apa Alda? Sarah? Ya enggak ini. Baik, unsur ceramah. Nah, ini yang akan kalian bahas nanti. Unsur ceramah itu ada 3. Yang pertama pendahuluan, isi, dan penutup. Kata kuncinya pendahuluan itu ada di pembuka dan penutup. Kata pembuka itu seperti apa sih? Salam, sapa, apa lagi? Ucapan syukur, boleh. Yang pengantar? Apa? Pengantar kira-kira apa? Uraian sebelum memasuki materi yang akan disampaikan. Nah, yang kedua isi. Isi ini terdiri dari inti dan gagasan. Nah, intinya apa? Nanti sesuaikan dengan tema
teks ceramah yang akan disampaikan. Baik, bagian lain itu adalah penuntut. Ini adalah kesimpulan, ucapan, dalam dan penuntut. Nah, kata kunci daripada unsur ceramah itu ada 3 ini: pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, tugas kalian nanti itu hanya menganalisis ini. Baik, selanjutnya sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham? Baik, kita lanjutkan. Kita hanya membahas tentang struktur teks ceramahnya. Baik, silakan kalian amati ceramah tentang pendidikan. Apa yang kelihatan? Baca dengan keras. Pendidikan. Selamat siang hadirin sekalian. Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan yang maju membawa negara tersebut menjadi terdepan. Maka dari itu, kita harus memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Nelson Mandela, seorang pejuang hak asasi dan presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, pernah berbicara, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Artinya, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Selama ini kita berlomba-lomba di bidang ekonomi, teknologi, atau keamanan dengan negara-negara lain. Saya akan katakan bahwa persaingan tersebut buruk. Namun, kadang kita melupakan satu bidang yang sebenarnya lebih penting, yaitu pendidikan. Bila kita mendahulukan pendidikan yang bermutu, maka kemajuan di bidang lain niscaya akan mengikuti. Benar belakang apa yang dikatakan Nelson Mandela, bahwa pendidikan dapat mengubah dunia. Sekian sepatah dua patah kata dari saya. Mari kita sama-sama kembali menyusun skala prioritas. Terima kasih dan selamat siang. Baik, sudah paham isinya? Menurut kalian, struktur teks tadi ada berapa? 3. Nah, bagian pembuka yang mana? Ada yang bisa menyebutkan? Anggun, boleh? Itu bagian selamat siang hadirin sekalian. Ya, selamat siang hadirin sekalian. Itu bagian pembuka. Bagian isi, ada yang tahu? Yang isi? Ayo. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Ya, boleh. Itu kesimpulan daripada kata isinya. Nah, bagian penutup? Ya, Pari. Sekian sepatah dua kata dari saya. Mari Terima kita kasih. sama-sama kembali menyusun skala prioritas. Terima kasih dan selamat siang. Siang. Artinya kalian sudah memahami apa itu struktur teks ceramah. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya Luyu ya. Kalau Luyu ini, iya ini. Ya, ini yang ini. Baik, kayaknya apa namanya? Sudah buyar pemikiran kalian. Baik, kata kuncinya kita ice breaking dulu sebentar. 5 menit. Kata kuncinya, ikuti apa yang ibu katakan. Ingat, konsentrasi. Ikuti kata apa yang ibu katakan. Ikuti ya. Ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Ada berapakah ayam? Nah, yang ini konsentrasi. Lagi, tambah. Kata
kalian tentukan ya, menganalisis struktur teks celana saja. Ya, jangan lupa di sana sudah ada nama kelompok kalian, terserah mau kelompok apa, nama anggota, nama lengkap, fotonya sudah ada, segala macam. Baik, kami mengerjakan sambil menilai kalian ya. Kasih waktu 20 menit. Isinya narkoba merupakan permasalahan yang sangat memprihatinkan. Bahaya utama dari benda ini bukan terletak pada daya menghancur zat beracunnya saja, namun pada ketergantungan tubuh ketika mengkonsumsinya, sehingga para penyalahgunaan kesulitan untuk menyakiti dirinya sendiri. Pesannya, kita harus mengupayakan agar brand atau label bisa menghilangkan status sosial kuat yang melekat di dalamnya benar-benar hingga ke akarnya. Beruntung, maka dari itu salah satu usaha yang harus dilakukan bukan hanya menyerukan hal itu
saja. Baik, boleh. Yang coba Mandi yang teks 2. Ya. Yang kedua, judulnya Hak Pendidikan di Masa Pandemi. Pembukanya, pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Hal ini telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dikonkretkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Isinya, pandemi adalah salah satu rintangan yang harus mampu dilampaui oleh sistem pendidikan yang telah dirancang tersebut. Maka, suatu kewajiban bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya. Untuk penutupnya, pandemi ini bukanlah hal yang akan selesai begitu saja. Maka pendidikan juga merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19. Di masa ini, tugas guru yang tidak boleh berhenti mengajar, sama pentingnya dengan pekerja kesehatan yang berusaha menyelamatkan nyawa para pasien. Baik, itu dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3 boleh? Teks pertama judulnya adalah Bahaya Narkoba. Pembukanya itu pembukanya itu ada narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya yang dapat menghancurkan hidup seseorang dan bersifat dominan. Isinya narkoba merupakan permasalahan yang sangat memperhatikan. Penyalahgunaannya kesulitan untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Kalau penutupnya itu penutupnya orang pada kesengsaraan yang kalau jika segera ditolong, maka dari itu salah satu usaha yang dilakukan bukan hanya Oke, itu yang dari kelompok 3. Isinya pembukanya apa nak? Dulu temanya apa? Ya, hak pendidikan di masa pandemi. Ya, isinya saya mau buka. Pembukanya adalah pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang 1945 dan dikonstruksikan lebih lanjut dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional. Hal ini berlaku bahkan dalam keadaan genting seperti sekarang. Isinya itu pandemi adalah salah satu rintangan yang harus mampu dilampaui oleh sistem pendidikan yang telah direncanakan tersebut. Maka adalah suatu kewajiban bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya. Bahkan dalam keadaan yang terbatas, kegiatan pembelajaran harus tetap dilaksanakan bagaimanapun caranya. Karena tanpa pendidikan yang berjalan, bangsa kita terancam mengalami gelap generasi. Keadaan di dalam suatu generasi tertinggal pengetahuan dan kompetensinya akibat dari hak pendidikan tidak berkelanjutannya. Di masa ini, tugas guru yang tidak boleh berhenti mengajar sampai pentingnya dalam para pekerja kesehatan yang berusaha menyelamatkan nyawa pasien. Karena para guru dan pejuang pendidik lainnya harus menyelamatkan para generasi penerus bangsa. Yang lain paham? Menurut kalian, kelompok mana yang lebih baik? dua. Kelompok 3 ada insiden tadi ya. Ya, kelompok 1 ada isi revisi. Baik, silakan tepuk tangan dulu. Silakan duduk dulu nanti kita pilih. Silakan duduk kembali. Terima kasih perwakilan dari kelompok. Yang milih aku kujajani. Baik, itulah presentasi dari kelompok masing-masing yang diwakili oleh kelompok kalian masing-masing. Selanjutnya, ada yang bisa menyimpulkan teks pertama itu tentang apa? Baik, Zara, silakan. Teks pertama, judulnya apa? Ingat saja ya. Bahaya narkoba. Isinya, pembukanya? Narkoba atau singkatan dari narkotika dan obat berbahaya adalah benda yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Isinya Isinya itu narkoba merupakan permasalahan yang sangat memperhatikan bahaya utama di benda
kepada penghasilan beracun saja. Oke, penutup. Kita harus menyempurnakan agar brand atau label kesenangan, penjelang duka dan status sosial kuat yang melekat di dalamnya benar-benar hancur hingga ke akarnya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu Bu Zara. Ini hadiah buat Zara. Baik, yang teks kedua saya akan bisa menjelaskan. Mana ini? Sip. Sip. Siapa yang duluan tadi? Oke, ini silakan. Singkat saja. Judulnya tentang Hak pendidikan di masa pandemi. Pembukaan pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut telah tertuang dalam UUD 1945 dan dikonkretkan lebih lanjut dalam Undang-Undang tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional. Isinya, pandemi adalah salah satu rintangan yang harus mampu dilampaui oleh sistem pendidikan yang telah dirancang tersebut. Penutup, maka pendidikan juga merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan persamaan COVID-19. baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, dapat. Terima kasih. Proses. Kerjakan. Kasih waktu 5 menit. Silakan kerjakan. Jangan lupa tulis nama. Pada pagi hari ini tentang teks ceramah. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ya, baik. Teks ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan dan sebagainya. Baik, selain itu, ya Alda, silakan. Nah, tujuan teks ceramah yaitu yang pertama informatif, yang kedua persuasif, yang ketiga argumentatif, yang keempat deskriptif, yang keempat rekreatif, dan yang keenam naratif. Dan juga terdapat struktur teks ceramah yaitu pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Baik, hapus dulu. Terima kasih. Baik, itulah rangkaian materi kita hari ini. Sekarang refleksi dulu. Seperti biasa, jika kalian menyenangi pelajaran hari ini, silakan buka cemberut. Kalau tidak menyenangi, jika kalian menyenangi pelajaran kita hari ini dengan senyuman yang berbeda. Seperti apa kodenya? Ya, oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, tadi sudah ketua kelas ya, wakil silakan Fauzan. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Ketemu lagi pembelajaran minggu depan, yaitu tentang masih tentang teks ceramah, tapi bagian kebahasaan. Tadi sekilas sudah dijelaskan kaidah kebahasaan, namun untuk yang minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan menganalisis tentang kebahasaan teks ceramah. Baik, terima kasih Bu Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.